Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman atau mungkin para dosen yang melihat video ini. Saya Siti Nurhaliza, salah satu ketua mini PBL mengenai aplikasi berbasis website Tracer Studi Alumni Poli Batam dengan manpelnya Pak Suwono. Di sini saya akan membuat video presentasi demo, akan saya menampilkan aplikasinya. Sebelum itu, izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya memiliki anggota yaitu Siti Nur Aidil Arsyah, Nabila, Aura Salsea, dan Gabriel Rolado. Di sini kami sudah membuat poster aplikasi Tracer Studi Alumni, di mana kami akan mendeskripsikannya mengenai aplikasinya secara singkat. Selanjutnya ada manfaat dari sistem aplikasi, yaitu yang pertama ada memudahkan pelibatan untuk memantau alumni, memudahkan pelibatan untuk mendata alumni, sebagai bahan evaluasi pelibatan terhadap alumni, dan sebagainya. Selanjutnya ada kelebihan dari sistem. Yang pertama ada website ini full responsif. Yang kedua ada menggunakan desain yang simple. Dan ketiga interface yang sangat mudah dimengerti oleh pengguna. Baik, sekian video PPT-nya. Saya akan lanjut ke video aplikasinya. Di sini saya sudah buka localhost phpMyAdmin, di mana saya menyimpan database tracer di bagian MySQL ini. Database tracer ada alumni, edit perusahaan, questionnaire alumni, questionnaire perusahaan, questionnaire riwayat kerja, login, dan perusahaan. Di sini kita bakal buka dulu bagian login. Berikut bagian login ada admin alumni perusahaan. Di mana pada saat saya masukin admin secara random, maka akan muncul username of password don't match. Apabila saya masukin sesuai, maka akan muncul dashboard sebagai admin. Di sini admin memiliki memiliki tiga menu. Mohon maaf, ada menu user alumni perusahaan, ekspor kuesioner alumni perusahaan, ekspor riwayat kerja. Di sini user alumni itu tuh menjadi dashboard di mana akan ada data alumni. Di sini admin bisa menambah, mengedit, dan mendelete atau dan mencetak juga. Sama halnya seperti perusahaan. Dan untuk ekspor kuesioner ini akan menjadi tempat untuk para admin untuk mengekspor hasil jawaban dari alumni dan perusahaan ke data Excel. Sama halnya dengan ekspor riwayat kerja. Di sini saya akan mulai pertama di alumni, saya akan menambah data terlebih dahulu. Di sini ada 4 data, saya akan menambah data. Nama alumni saya buat Rani Lintang. Jurusannya adalah saya buat LPI. Dengan emailnya rani1@gmail.com. Sini ini sudah terpampang dan terlihat bahwasanya nama Rani Lintang sudah masuk ke dalam data. Pada saat kita masuk ke bagian database-nya, maka nama Rani juga sudah ada. NIM, nama, jurusan, dan email. Di sini saya bakal mengedit. Di sini saya akan mengedit Siti Nur Aidil Arsyah. Di jurusannya menjadi jurusan hukum. Pada saya tekan update, maka akan berubah jurusan Siti Nur Aidil ini menjadi hukum. Di sini saya akan menghapus salah satu data. Saya bakal menghapus Nabilah. Saya akan menghapus. Ternyata nama Nabila tidak ada lagi di data. Di sini saya akan mencetak, di mana cetak ini akan mencetak nama-nama yang diinputkan tadi. Sama halnya data ekspor juga akan masuk ke data Excel. Berikut data-datanya yang ada masuk ke Excel. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke user perusahaan. Saya akan masuk nomor ID-nya itu 2 dengan PT-nya PT Indojaya. Emailnya PT Indo@gmail.com.
Di sini alamatnya saya membuatnya Bengkong Asri, maka akan masuk. Di sini saya akan edit alamat dari PT Alfa menjadi Sukupang, maka akan terupdate sendirinya. Di sini saya akan delete terlebih dahulu yang PT Atmajaya Sumatera, maka akan terdelete. Di sini juga ada cetaknya sama seperti alumni, dan data ekspor juga akan masuk ke bagian data Excel-nya. Berikut ada ekspor kuesioner alumni dan perusahaan, di mana para user alumni dan perusahaan harus mengisi terlebih dahulu kuesioner yang ada di dashboard mereka. Di sini saya bakal skip dulu, saya akan lanjut ke bagian alumni. Alumni juga sama, pada saat menekan random akan ada muncul username of password donor match. Dan pada saat memasukkan sesuai, akan masuk ke dashboard. Mohon maaf, dashboard alumni. Berikut alumni terdapat 3 menu, kuesioner, riwayat kerja, dan user edit. Di mana di bagian kuesioner ini alumni bisa mengisi kuesioner. Di riwayat kerja, alumni juga bisa mengisi data nama perusahaan yang mereka tempatkan atau lain sebagainya. Dan di user edit juga para alumni bisa mengedit data dirinya. Di sini saya akan mencoba dulu kuesionernya. Di mana untuk tahun masuk ini bersifat private dan juga bisa unprivate. Sini saya akan masukin nomor telepon dan alamatnya Batam Center. Di sini para alumni bisa mengisi penilaian mereka terhadap kinerja dari Poli Batam atau juga pada saat mereka magang dan lain sebagainya. Pada saat sudah masuk akan tertulis registration successful, di mana pada saat kuesioner alumni ini bakal masuk. Selanjutnya di riwayat kerja sama kita akan masuk PT-nya, posisinya OB dan durasinya 1 tahun. Registrasinya successful. Pada saat di edit perusahaan di kuesioner. Di bagian kuesioner riwayat kerja akan muncul tadi PT Atma Jaya Sumatera OB 1 tahun dengan kisaran gaji seperti ini. Lanjut ke user edit. Saya akan masukkan NIM. Nama alumninya saya buat Nabil. Jurusannya eh, maka regis akan successful pada saat kita masuk ke dalam
Edit alumni Alif Raihan sudah terpampang di dalam database dan juga di front end-nya ada registration successful. Berikut cukup untuk bagian alumni, 3 ya menu tadi. Kita balik lagi, kita bakal masuk login sebagai perusahaan, di mana perusahaan sama seperti alumni dan admin. Pada saat kita menekan random akan ada tulisan username of password don't know much. Di sini saya akan masukin sesuai data, maka akan muncul dashboard sebagai perusahaan. Di sini perusahaan memiliki 2 menu, yaitu questionnaire dan user edit. Di mana questionnaire ini para perusahaan bisa menilai kinerja para alumni, dan di sini user perusahaan bisa mengedit biodata perusahaan yang berubah suatu saat. Di sini kita bakal mulai questionnaire-nya. Kita bakal tulis nama alumninya Muhammad Fauza dengan posisinya sebagai manajer. Kita bisa menilai gimana para alumni dalam kinerja. Kita bakal coba di nama lain. Tapi ini successful. Tapi kita coba terlebih dahulu ke database-nya apakah masuk ke channel perusahaan. Tapi sini masuk. Ternyata ada yang nggak terisi tadi. Kita bakal ulang. Kita mengganti Muhammad Abi sebagai bos. Sini kita harus teliti di mana kita harus mengisinya dengan semuanya. Maka akan tersubmit. Ternyata Abi nomor 9 tidak mengisi. Coba kita cek terlebih dahulu. Ternyata di sini dia belum terisi. Kita bakal isi dulu. Oke. Muhammad. Ini sudah terregis di mana para perusahaan harus mengisi nama alumni yang berbeda dan juga yang tidak boleh ada di database, dan juga para perusahaan harus mengisi dengan semua nomor. Di sini kita cek di bagian tabel kuesioner perusahaan. Jadi saya masukkan nama Muhammad Fauzul sebagai bos di sini. Ternyata udah ada penilaian juga. Oke, baik, cukup untuk kuesioner perusahaan. Kita bakal masuk ke user edit ini. Kita bakal masuk nomor perusahaannya, yang dimana tidak boleh sama seperti di database. Saya bakal cek terlebih dahulu. Edit perusahaan. Saya akan bakal masuk 1, 2, 3, 4, 5. Saya bakal masuk nama perusahaan PT Indinian. 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 gmail.com. Di sini registrasi successful. Kita bakal mengecek apakah sudah masuk. Ternyata masuk dengan ID 12345 dengan PT Indian sudah masuk ke database juga. Baik, untuk perusahaan cukup. Kita balik lagi ke bagian admin, di mana tadi kita sudah mengisi kuesioner alumni dan perusahaan. Kita bakal mengekspornya. Maka secara otomatis sistem akan mengirim data Excel. Di sini ada nomor NIM nama alumni yang mengisi kuesioner tadi. Dan juga ada penilaiannya dari awal sampai akhir.
Misalnya kualitas pendidikan guru itu nilainya 4 dan lain sebagainya. Kita bakal coba untuk perusahaan, di mana sama perusahaan juga akan ada data Excel. Di sini juga ada nama-nama alumninya, lalu ada posisinya dan juga ada penilaian dari para perusahaan tadi. Kita balik ke riwayat kerja tadi, di mana ekspor riwayat kerja ini data yang nama-nama PTN tadi, nama-namanya. Baik, di sini ada admin. Saya bakal tes logout terlebih dahulu. Apakah bisa? Ternyata kalau logout akan masuk ke bagian login awal tadi. Tadi saya belum coba di bagian user alumni perusahaan. Saya bakal mencobanya. Alumni, dan saya akan masukkan password alumni. Ternyata salah. Kita coba. Kita bakal logout di bagian alumni. Ternyata juga masuk ke bagian login. Sama halnya kita bakal masuk lagi ke bagian perusahaan. Di sini saya akan masukin password perusahaan. Ternyata masuk ke dashboard perusahaan dan pada saat tekan logout juga ke logout. Sekian presentasi mengenai demo aplikasi tersedia alumni Polri Batam. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.